selamat datang lagi nih buat teman-teman dari platform manapun itu, entah itu kita dari YouTube ataupun dari manapun itu. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu prinsipal dari PT Indotek, dari Mbak Novia ya namanya, ya, dari Mbak Novia dan juga Bapak Yudi. Betul. Nah, Mbak Novia ini merupakan prinsipal dari Fintech. Nah, Fintech itu sebenarnya apa? Nah, nanti bakal kita bahas nih sama Mbak Novianya. Sebelum kita bahas yang berat-berat, kayaknya kita enakan ngobrol santai dulu nih ya Pak ya. Siap. Karena tak kenal maka tak sayang. Oh, gitu. Betul sekali gitu. Karena memang kebetulan Fintech ini merupakan salah satu produk terbaru nih dari Indotek yang akan kita jual nanti ke depannya gitu. Oke, Mbak Novia sebelumnya udah berapa lama sih Mbak di Indonesia? Aku di Indonesia untuk 1 bulan. Untuk 1 bulan. Iya. Tapi kayaknya balik lagi ke Taiwan. Bahasa Indonesia lancar banget ya, Pak Yudi. Apa lancar. memang sebelum pernah tinggal di Indonesia bagaimana nih? Ya, aku emang tumbuh dan besar di Indonesia, tapi gitu. karena sudah studi di Taiwan, akhirnya aku tinggal di Taiwan dan udah tinggal di Taiwan 10 tahun. Oh, 10 tahun. Berarti memang kalau ke Indonesia sendiri itu memang karena dalam rangka pekerjaan ya, kayak gitu ya? Iya, bisnis Oh, trip. Begitu. Dan juga teman-teman jangan lupa kita juga tadi udah memperkenalkan nih Bapak Yudi. Bapak Yudi ini merupakan direktur dari PT Indotek. Nah, kira-kira Pak Yudi gimana nih Pak kesan-pesannya terkait dengan kedatangan Mbak Novia nih ke Indonesia dan ke PT Indotek kita yang tercinta ini? Ya senang banget ya, ada prinsipal pada akhirnya yang sebenarnya dia dari Taiwan, cuma bisa bahasa Indonesia. Nah itu dia Jadi Pak. itu yang namanya mulut nggak pegel, ya kan? Iya. Mulut nggak pegel, entah Betul. itu bahasa Inggris dan seterusnya. Apalagi bahasa Mandarin. Oh lagi bahasa Mandarin nggak bisa lagi. Ni hao. Ni hao. Ya. Nah nanti kita coba mesti tes nih, bener nggak sih dari Taiwan gitu kan? Harus tes nanti. Bener banget, Pak. Boleh nggak? Boleh. ya. boleh banget. Aku Boleh. ajarin. Nah, ajarin ya. Kata perkenalan untuk pembuka itu bilangnya ni hao, Ni hao, wo jiao, wo jiao. Novia. Yudi. Bisma. Nama teh. Ni hao. Coba diulangin. Ni hao, wo jiao, Bisma. Teh. Ni hao, wo jiao Yudi. Nah, Ni keren nggak? hao, wo jiao Novia. Oke. Pinter. Oke, belajar. Udah dapat 2 ya, 2 kalimat. Jadi nanti kita Lumayan. kalau sekedar ketemu perkenalan mah udah bisa ya sebetulnya ya gitu. Udah bagus, Iya, udah iya. bagus. Jadi Novia di sana PR atau gimana tuh? Aku di Taiwan udah PR. Semacam itu PR yang namanya. PR, ya. Jadi aku tidak melepas warga negara Indonesia, tapi aku punya hak yang bagus seperti warga negara Taiwan di Taiwan. Oke. Gitu. Jadi siap, dua-duanya dapat dapat positifnya. Positif. Oke. Oke. Mangga. Oke, sebelumnya juga tadi kan aku udah perkenalkan nih dari Pak Yudi sama Mbak Novia. Nah, aku pengen nanya sih sebenarnya perbedaannya dari Taiwan sama Indonesia tuh kayak gimana sih? Tadi kan sempat tinggal di Indonesia nih Pak, terus pindah nih ke Taiwan. Apakah ada culture shock gitu? Entah itu dari makanan kah atau dari udaranya gitu Ya, gimana? kalau untuk yang paling beda pertama kali yang aku rasain itu pasti makanan. Makanan. Karena makanan Indonesia itu benar-benar kental, asin banget, manis banget, pedas banget, semuanya ada banget. Ada banget banget. Kalau di Taiwan, everything is standard. Oke. Semuanya standar aja, asin sedikit, manis sedikit, Oke. pedes nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Jarang orang Taiwan nggak terlalu suka pedes. Oh gitu, memang dari culture-nya sendiri untuk makanannya memang Untuk seperti makanan itu seperti ya? itu. Kalau untuk cuaca, ya kita di Taiwan 4 musim. 4 musim. Ya, jadi ada musim dingin, panas, fall sama autumn. Oh gitu ya. Yang paling enak bulan apa? Yang Nah. paling enak itu di bulan 9-10. Jadi 9-10. dia peralihan dari musim panas ke musim dingin. Jadi Iya. cuacanya masih sekitar 20 derajat, pakai jaket tipis Oke. aja masih cukup gitu. Oke. Musim panas itu kayak almost 40 degrees sekarang. Jadi kemarin itu sempat aku nonton berita di Taiwan, ada ibu-ibu dia pergi ke pasar beli udang, taruh di jok motor. Nyampe rumah udangnya merah semua, alias udah matang. Matang dong gitu. Udah matang. Oh gitu. Saking panasnya, Pak. Oh gitu. Iya. Siap. Jadi pengen Cuman maksudnya- artinya enak di sana apa di sini? I like Taiwan, Bu. Oke. Itu Jujur ya. harus. Bagusnya memang dia di Fintech, di Taiwan di Fintech, Betul. mensupport Indotek. Betul sekali. Iya, Pak. jadi orang Indonesia tetap bisa support negara Indonesia Benar. dengan posisi di Taiwan. Oke, siap. Kita juga berterima kasih nih sama Mbak Novia karena dengan
bergabungnya Fintech nih Pak dengan Indotech, otomatis Indotech akan semakin lengkap nih untuk bisa memberikan kebutuhan dan juga mensupport lah kebutuhan teman-teman yang di dalam laboratorium seperti itu. Jadi bukan cuma instrumen aja nih, kita juga udah bisa mensupport terkait dengan consumable-nya. Seperti contohnya salah satu kayak ada di sini nih, bisa kelihatan nih di sini. Ada filter, ada micropipette juga, ada membran filter dan lain-lain. Nah, karena kita udah kepalang masuk nih terkait ngebahas dengan alat-alatnya, mungkin kita juga boleh ini kali ya nanya-nanya dikit ya Pak terkait dengan alat-alat Fintech tuh apa aja sih sebenarnya dan yang paling laku tuh yang mana? Oke, untuk produk Fintech sendiri kita bergerak di bidang filtration. Itu strong point kita ya. Kita dari awal kita sudah 24 tahun bergerak di bidang filtration. Jadi produk utama kita ada di syringe filter, kita juga ada cell culture, consumables untuk microbial filtration, cell culture sama chemical analysis. Oh gitu. Berarti emang cukup lengkap ya Pak, memang nggak salah lah memang kita kerja sama Fintech Pak. Ya benar sih, memang gini ya, waktu pameran Lab Indonesia kapan sih? September ya? September, betul. September, jadi sebelum September saya udah perhatikan Fintech nih. Ini perusahaan ini nggak main-main nih, serius banget. Serius banget dalam bidang filtration dan consumable. Nah memang kebetulan kok ikut pameran ya? Iya. Dan nggak jauh lagi dari kita boothnya ya Pak. Maka saya berpesan ya secara khusus kepada marketing manager, coba tolong perkenalan ya. Ya kayaknya sudah belajar bahasa Mandarin ya sebelumnya. Cuma nggak kepake. Ketemunya Novia pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi kita celik gitu loh, aduh pakai bahasa Indonesia, Inggris juga nggak mateng bahasa Inggrisnya, bahasa Mandarin apa lagi? Ya ketemu Novi ya, alhamdulillah. Jadi dan ketemu produk yang bagus. Benar dugaan saya bahwa Fintech ini bukan main-main. Ya, terbukti memang manufacturingnya ada di beberapa tempat ya. Iya betul. Ada berapa di mana aja sih? Untuk manufaktur kita ada di Taiwan ya. Kita di Taiwan ada 1 pabrik dan 6 office. Kemudian di Vietnam kita sudah ada 2 pabrik. Kita lagi ongoing juga pabrik yang kedua dengan luas sebesar 15.000 meter square. Oke. Dan kita juga ada kantor cabang di China. Gitu. Iya. Padahal pasar Vietnam itu harusnya ya lebih kecil dari Indonesia ya. Betul, ya, Vietnam jauh lebih kecil dari Indonesia. Tapi kita di Vietnam kita sukses dalam waktu cepat gitu. Jadi aku percaya banget sih di Indonesia tuh punya market yang sangat besar dan bisa mungkin lebih cepat daripada waktu yang kita perlukan untuk memperbesar market di Vietnam. Ini kalimat yang saya paling suka nih, optimisme ya. Betul sekali Pak. Optimisme. Jadi Indonesia negara yang sangat besar. Kalau kita dulu kenal istilah macan Asia. Betul. Seharusnya sekarang macannya udah semakin kuat ya. Betul. Harusnya. Semakin matang ya Pak ya. Semakin matang. Semakin siap berperang ya. Betul. Nah mudah-mudahan lah, Indonesia perlu juga nih dibikinin pabrik semacam di Vietnam gitu yang merek Fintech ya. Iya, tadi juga saya suka mau nanya kira-kira Fintech ini apakah ada rencana bikin pabrik di Indonesia gitu, karena kan memang seperti dalam perkataan optimisme yang tadi itu kan memang marketnya sangat luas sekali di sini ya, entah itu dari pabriknya ataupun dari manufakturnya yang lain gitu. Itu lagi ongoing, kita juga lagi discuss juga sama Laupan ya, Laupan itu bosnya gitu. Kalau emang penjualan kita pasti bangun pabrik di sini. Laupan. Kita import mesin-mesinnya dari Taiwan kirim ke sini. Ngomong Laupan ya, Laupan kan nama ya. Laupan biasa orang Taiwan tuh panggilan itu bos artinya. Itu bos, artinya bos. Iya, artinya bos. Ngomong-ngomong kalau kita Indonesia ya, nanyain orang itu pakai Pak ya. Iya. Bapak. Pak Bisma, Iya. Mas Bisma itu kalau di sana pakai apa namanya? Shenzhen. Shenzhen itu artinya apa? Shenzhen itu bapak. Bapak. Iya, jadi Pak Yudi Shenzhen, ni hao. Oh gitu. Halo Bapak Yudi. Tapi itu umum nggak tuh kayak gitu itu ngomong? umum. Iya. Jadi kalau kita lihat dokter juga mereka panggil kita Li Shenzhen ni hao. Oh, gitu. Jadi Shenzhen itu artinya bapak. Shenzhen. Shenzhen. Baik wanita atau laki-laki sama? Laki-laki Shenzhen. Kalau perempuan Xiaojie. 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 Jadi aku namanya di sana panggilnya Li Xiaojie.
Li itu margaku. Li Xiaoqie. Xiaoqie. Li Xiaoqie. Ni hao. Gitu. Oke. Kita udah dapat lagi nih pelajaran baru lagi. Tadi kita udah diajarin terkait dengan perkenalan dan juga langsung step selanjutnya Pak, langsung ajak ngobrol gitu, langsung kasih tahu gitu. Karena kan gak enak tahu-tahu kita manggil nama ya Pak, karena kan kebiasaan kita di Indonesia ini kan Pak, Mbak, Mas gitu. Oke. Bro gitu ada nggak? Bro, kalau itu mungkin saya ke teman-teman yang di sini Pak yang seumuran itu manggilnya, bro mana gitu. Oke, siap. Nah ini kan Fintech ini kan juga bisa kita bilang baru ya masuk bergabung dengan Indotech nih. Betul. Dan dari bahasanya juga memang sudah terdapat optimisme lah, entah itu dari pihak Indotech ataupun itu dari pihak Fintechnya seperti itu. Dan kita juga sih berharapnya dalam penjualan kita juga bisa memenuhi ekspektasi masing-masing nih. Kita bisa memenuhi ekspektasi dari Indotech sendiri, kita juga bisa memenuhi ekspektasi dari Fintechnya juga gitu. Karena memang kita kan awalnya didasari dengan kerjasama dan juga kepercayaan yang pastinya ya Pak. Nah ngomong-ngomong kepercayaan nih Pak, kira-kira kalau dari Pak Yudi sendiri dengan market Indonesia yang sebesar ini, kira-kira secara garis besar strategi Indotech tuh mau kayak gimana sih Pak dalam memasarkan Fintech ini? Ya gini ya, Indotech Science Inti memang perusahaan ini dibangun untuk menjadi teman dari setiap praktisi laboratorium di Indonesia. Artinya teman itu bisa curhat, bisa ngobrol enak ya kan, bisa membantu dan seterusnya. Maka kita slogan kami adalah you made in lab ya kan. Sohib kamu di lab lah, ya kan? Sobatmu di lab. Nah kita ingin betul-betul menunjukkan itu. Jadi kalau saya berpikir bahwa Fintech ini punya potensi mendominasi di setiap lab di Indonesia. Apalagi yang kerjakan Indotech deh, insya Allah. Amin. Amin. Yeah. Nah kita juga kan sebenarnya penasaran nih ya teman-teman dari Fintech sendiri itu kenapa sih akhirnya memilih Indotech untuk dijadikan distributor pertama ya berarti ya di Indonesia. Betul, ya distributor dari pertama kira-kira karena kan kita bisa lihat nih sebenarnya udah banyak ya teman-teman di seluruh dunia ya sebenarnya ya dari Fintech ini sendiri juga, dan di Indonesia ini Indotech nih yang pertama gitu. Kira-kira kenapa sih Mbak Novia alasannya gitu? Ya. Dari awal perkenalan gitu sama Indotech, kita ngerasa bahwa Indotech itu punya satu sistem yang kuat sih. Itu satu sistem yang besar, yang kuat, yang aku rasa kalau misalkan kita Fintech bisa join sama perusahaan besar, itu bakal larinya lebih cepat, udah nggak jalan lagi, bisa lari langsung. Oke. Itu yang pertama aku lihat. Terus kedua, prinsip kita sama Pak sebenarnya. Dari Fintech sendiri kita sebenarnya mau berpartner bukan hanya untuk bisnis, tapi kita mau cari teman dalam berbisnis. Oke. Teman yang bisa kita work together for a long way. Lari bersama mungkin ya? Iya. Lari bersama untuk jarak yang panjang. Nggak cuma 1 tahun, 2 tahun. Siap. Kita selalu berharap punya teman long life partner. Gitu. Yang kalau bisa 10 tahun atau 20 tahun maybe. Ya. Jadi aku rasa kita punya prinsip yang sama antara Indotech sama Fintech. Jadinya aku ngerasa partneran sama Indotech itu sesuatu yang benar dan sesuatu yang tepat gitu. Oke, makasih. Kita terima kasih banget nih karena kata-katanya juga mengencourage kita ya Pak untuk bisa living the expectation gitu dari Fintech itu sendiri. Nah, pokoknya dari yang hasil kita ngobrol nih sekarang nih, mungkin teman-teman juga bisa tahu bahwa Indotech itu merupakan bisa dibilang one stop solution ya Pak untuk kebutuhan laboratorium teman-teman yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi bahkan sampai ke mejanya ya Pak, bikin meja, bahkan bikin sistem tata udara, bikin labnya gitu, sampai ke berarti sekarang dengan bergabungnya Fintech ini sampai ke consumable terkecilnya pun kita bisa support seperti itu. Jadi benar-benar kita mencoba living the expectation juga bagi teman-teman yang Indotech adalah one stop solution for your laboratory need seperti itu. Nah ini juga sebenarnya juga Mbak Novia juga waktu kita udah mulai ini ya Pak, udah mulai termakan nih waktu kita nih, udah mulai mepet. Kira-kira terakhir deh kata-kata terakhir nih dari nanti saya minta buat dari Pak Yudi sama Mbak Novia juga. Kalau dari Mbak Novia sendiri sebenarnya harapan yang terbesarnya dari kerjasama kita tuh apa sih gitu? Oke, kalau aku dari harapan aku adalah kita start small and end with the big amount nanti, big sales ya. Jadi untuk dari first level nanti akan naik jadi exclusive distributor.
Oke, That's my hope. mantap, Amin, mantap. amin, amin. Ya, ya. Kalau dari Pak Yudi sendiri gimana Pak harapannya terkait dengan our collaboration with Fintech? Iya, ya harapannya kita bisa lebih berteman dengan lebih lama lagi. Betul. Karena sebuah pemasaran itu melalui beberapa tahap-tahap. Ya, tentunya kita ingin langsung berlari, tapi memang pada kenyataannya terkadang itu kita harus berjalan dulu untuk mempersiapkan lari yang lebih kencang lagi. Betul. Ya kan? Ya kalau kata banyak orang ya, kalau seorang bukan seorang ya, seekor harimau ketika ingin memangsa mangsanya, dia akan merunduk dulu. Tapi mudah-mudahan merunduknya jangan lama-lama. Benar Pak. Merunduknya lama-lama tidur. Lama tidur. Lama tidur. Oke, merunduk dulu, baru dia berlari. Dan ciri-ciri pemangsa itu dia memiliki target yang jelas. Dari sekian banyak kerbau atau misalnya rusa, dia akan memangsa satu saja rusa atau kerbaunya. Nah, itulah ciri-ciri pemenang, ya kan? Nah, Indotech sudah memasang target tertentu, tentu yang diarahin oleh Fintech. Ya seperti tadi setuju, kita memang diberikan target mungkin yang tidak terlalu banyak, tapi yang penting tercapai dulu, ya kan? Sehingga kita memiliki kaki-kaki yang atau akar yang sangat kuat ya. Jadi saya teringat nih sama pohon di rumah. Saya kemarin di atas ada tempat nongkrong, saya lihat ada pohon itu. Saya teringat kecilnya pohon itu. Oke. Karena pohon itu tumbuh ya di bawah kandang pohon. Saya punya kandang burung yang cukup besar. Ya, setiap dia tumbuh nih pohon nih, ya, dimakan digigit sama si burung lovebird itu. Oh gitu. Jadi terus-terusan saya biarin aja. Itu bertahun-tahun begitu terus, kecil terus dia. Tapi sekarang saya lihat pohon itu sangat tinggi dan memiliki daun yang sangat rindang. Terus saya bilang sama istri, ini luar biasa nih pohon. Daya juangnya luar biasa. Tahu nggak? Pada saat dia kecil dan habis daunnya, apa yang dilakukan? Memperbaiki akar-akarnya. Waduh, ini akarnya berarti ini luar biasa. Ketika dia tumbuh tinggi, tingginya rindang banget, sangat hijau. Nah ini saya terkesan sekali. Jadi mudah-mudahan kita minta dibida sama Mbak Novia untuk bisa memasarkan Fintech ini dengan baik. Betul, betul. Ya, dengan akar-akar, dengan manpower yang tentunya kredibel, ya, punya optimisme, Siap. ya, gitu-gitu. Dan kita sih juga berharap siapa tahu kita bisa diundang ya Pak, datang ke pabriknya langsung yang ada Nah, makanya tadi bulan apa tadi katanya? Bulan September. Sampai bulan 12 lah itu Nah, enak. tapi saya dengar Januari tadi. Januari itu lebih dingin. Oh, lebih dingin ya? Kalau sukanya dingin-dingin Januari. Oh. Tapi kalau sukanya nyaman-nyaman bulan 9 ke 12. Langsung ke That's 12. the best time. Tergantung nanti kita lihat perkiraan cuacanya dulu. Nah, perkiraan cuaca sama perkiraan order. Betul sekali Pak, betul sekali. Kalau ordernya ada kita ke sono. Iya benar. Sekalian bawa sendiri pulang. Nah, siap. Kalau dari cuaca mah kita cukup tahan ya Pak. Cukup tahan ya, oke. Yang penting ordernya dulu nih guys, kayak gitu. Siap. Welcome. Ya. Iya, kebetulan juga udah habis nih ya teman-teman, gimana kru yang ada di belakang layar? Apakah kita masih lanjut atau gimana? Oke, memang sayang sekali pertemuan kita harus disudahi di sini. Siap. Oke. Di sini tapi tetap dilanjutkan dengan kerjasama. Bisnis. Oke, Iya, bisnis. Siap. Baiklah, terima kasih nih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya sih buat dengar kita sih ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak sebenarnya. Yeah. Bukan seminar, bukan apa, tenang aja, kita di sini memang bakal ngobrol santai dan juga bakal ngasih informasi sedikit-sedikit yang mungkin bisa memberikan insight lah buat teman-teman ke depannya seperti itu. Baiklah, terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin kita. Indotech, your made in lab.